Ya, kabar di awal pekan ini kabar baik. Oke, awal pekan ini semoga punya semangat yang baru juga ya untuk memulai aktivitas hari ini. Ya, tentu Baik. punya semangat baru karena minggu ini kita memperingati hari ulang tahun RI yang Mm-mm. ke-78. Mm-mm. Semoga semangat kemerdekaan ini menumbuhkan persatuan dan kesatuan di antara masyarakat. Oke, baik. Baik Pak Kadis, kita ke topik kita terkait dengan pembentukan Satgas Penertiban Kapal Wisata begitu ya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Ini bisa disampaikan informasi detailnya seperti apa tujuan pembentukan Satgas tersebut dan lain sebagainya Pak Kadis. Oke, mencermati berbagai kecelakaan kapal wisata yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah perairan Kabupaten Manggarai Barat, khususnya pada tahun 2003, yang dalam tanda kutip sangat mengganggu kenyamanan wisatawan dan menimbulkan persepsi tertentu terhadap manajemen pariwisata di Manggarai Barat. Maka pemerintah daerah bersama stakeholder terkait berinisiatif untuk membentuk Satgas penertiban kapal wisata. Tujuan dari Satgas ini untuk memastikan kapal wisata itu memiliki tingkat keamanan sesuai yang disyaratkan dan memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada wisatawan yang memanfaatkan kapal wisata itu. Pada sisi lain, pemerintah daerah juga berkomitmen agar kapal-kapal itu memenuhi semua kewajiban-kewajiban yang memang disyaratkan yang harus dipenuhi oleh yang bersangkutan. Baik. Pak Kadis, ini nanti yang terlibat dalam Satgas tersebut nih dari mana saja Pak Kadis? Tentu ini semua stakeholder terkait yang ada di daerah ini, apakah unsur pemerintah daerah dan unsur pemerintah pusat yang ada di daerah akan dilibatkan secara bersama-sama untuk penertiban kapal wisata ini. Intinya nanti bahwa Satgas ini terdiri dari dua, yaitu Satgas teknis dan Satgas administratif. Satgas teknis nanti dia bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan keselamatan wisatawan atau penumpang. Tentu hal-hal yang sangat teknis berkaitan dengan kelayakan kapal, fasilitas keselamatan, fasilitas komunikasi, dan hal-hal lain yang disyaratkan untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi standar-standar keselamatan itu menjadi domainnya Satgas ini. Sementara Satgas administratif lebih pada untuk memastikan pemenuhan kewajiban-kewajiban administrasi yang harus dilakukan oleh pelaku wisata atau orang yang berusaha itu sendiri, seperti kewajiban perizinan, kewajiban perpajakannya, retribusinya bagaimana. Jadi semua yang berusaha di Manggarai Barat juga harus memenuhi semua kewajiban-kewajiban yang disyaratkan. Oke, dari tugas-tugas yang disampaikan tadi, ini sebenarnya sebelumnya ini sudah ada instansi yang mengurusi hal tersebut atau seperti apa Pak Kadis? Kayak untuk pengawasan kapal dan lain sebagainya kan kita tahu bahwa KSOP juga punya tugas di situ begitu Pak Kadis ya. Betul sekali. Sudah ada semua instansi yang menangani, tapi masing-masing kita ini kan berjalan secara sporadis. Tidak ada dalam satu tim VOG yang dibentuk secara khusus, sehingga ketika ada terjadi sesuatu di lapangan, kita saling melempar tanggung jawab atau saling menunggu. Ini tanggung jawab siapa sebenarnya, ini tanggung jawab siapa sebenarnya. Akan tetapi pemerintah daerah berinisiasi untuk membentuk Satgas ini karena didasari oleh suatu pemikiran bahwa
kita semua yang ada di sini, yang ada di Labuan Bajo, memang ditugaskan untuk itu, begitu loh. Baik. Nah, bagaimana kita itu bisa bekerja dalam suatu wadah yang sama. Tentu keberadaan Satgas ini nanti tidak mereduksi kewenangan-kewenangan yang dimiliki sesuai dengan tusi masing-masing. Oke, baik. Pak Kadis, ini kapan nanti dibentuknya ini Satgas ini, Pak Kadis? Tentu saat ini kita sementara berdiskusi dan mensinergikan, lakukan harmonisasi. Ya, memang berbagai kesibukan di bulan Agustus ini. Kita harapkan pada bulan depan ini Satgas ini bisa dibentuk. Oke, dan sampai dibentuknya Satgas ini memang kondisi sini sudah cukup miris begitu, mengkhawatirkan begitu ya di Manggarai Barat, di Labuan Bajo, khususnya kejadian kapal-kapal tenggelam dan lain sebagainya ya Pak Kadis ya? Ya, tergantung cara kita melihatnya. Sebenarnya tidak semiris yang diberitakan karena begini. Banyak kejadian, ada juga kejadian seperti kemarin itu kan karena bukan terdangkal ya, kebetulan di perairan dangkal mereka sudah buang jangkar, teman-teman milik kapal sudah buang jangkar arus bawah, sehingga kapal ini kena pasir sehingga agak miring, tapi diberitakan tenggelam kan gitu. Tapi sebenarnya tidak ada wisatawan juga yang ini toh. Pernah juga kejadian yang tenggelam itu sebenarnya bukan kapalnya tapi skocinya. Oke. Tapi apapun itu saya bilang tadi, kejadian sekecil apapun di Labuan Bajo, di perairan Labuan Bajo ini menimbulkan persepsi tertentu bagi orang di luar. Makanya kita berinisiasi untuk hal ini. Oke, karena ini daerah wisata super prioritas juga, akhirnya menjadi sorotan juga begitu Pak Kadis ya. Siap. Ya. Baik, Pak Kadis, terima kasih informasinya bersama RRI ND pagi ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya di hari ini Pak Kadis ya. Sukses selalu. Selamat pagi, sukses selalu. Terima kasih.